ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين, أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa umatnya akan pecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke neraka. Satu yang selamat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu orang-orang yang menjalankan seperti apa yang aku jalankan dan sahabat-sahabatku. Itulah mereka yang akan selamat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Di samping kita harus mengetahui jalannya kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus mengetahui jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghindarinya. Sebagaimana kita wajib mengetahui bagaimana cara berwudu, juga kita wajib mengetahui apa yang membatalkan wudu, agar jangan sampai wudu kita batal namun kita tidak sadar kalau wudu kita sudah batal. Mengetahui tata cara salat wajib, dan mengetahui apa yang membatalkan salat juga wajib. Nah, bagaimana manhaj ahli sunnati wal jamaah wajib kita ketahui, juga manhaj ahlul batil harus kita ketahui agar kita tidak tersesat dan terjumus ke dalamnya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi, man la ya'riful khaira min asy-syarri yaqa'u fihi. Aku, yang artinya aku mengenal kejelekan itu bukan untuk melakukan kejelekan itu, tapi untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kemungkinan dia akan terjerumus dan terjatuh ke dalam keburukan itu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa ahli sunnati wal jamaah mereka bukanlah orang-orang yang suka memuji pemimpin dengan pujian-pujian yang bohong, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Wazir Al-Rafidhi Ibn Al-Alqami yang memuji Khalifah Bani Al-Abbas yang terakhir, yaitu Al-Musta'sim. Dipuji, kemudian dibujuk agar dikurangi pasukannya, sehingga apabila Hulaku, Perdana Menteri atau Panglima Tartar ini berhasil mengalahkannya, justru dia yang memerintahkan untuk apa? Untuk membunuhnya. Demikian juga yang dilakukan oleh An-Nusair At-Tusi Ar-Rafidhi yang memuji khalifah itu. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, ahli sunnati wal jamaah mereka taat kepada pemimpin, dan mereka menganggap bahwa taat kepada pemimpin itu adalah bagian dari agama. Namun taat kepada pemimpin itu ada batasnya. Taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, namun jika perintah pemimpin itu bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak boleh kita taat kepada pemimpin dan kepada siapapun juga.
Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayol ikhwah. Walidzalik fahum yarawna iqamatal jum'i wal jama'ati wal a'yad ma'ahum. Oleh karena itu Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka berpendapat, mereka berkeyakinan, berakidah bahwa mereka mendirikan al-Juma', salat Jumat dan berjamaah dan salat hari raya di belakang pemimpin mereka, walaupun pemimpin mereka itu adalah orang yang fasik. Sebagaimana Abdullah ibn Umar ketika dia salat, di belakangnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, kalau saya tidak salah. Katanya koton dia salat dalam keadaan mabuk. Begitu dia salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia salat subuh 4 rakaat. Lalu begitu dia salam, dia menoleh, azidukum, apakah perlu ditambah? Mereka mengatakan la. Nahnu ma'aka fi ziyadah. Ya, dari dulu engkau terus menerus menambah terus, cukup sudah, jangan ditambah lagi. Begitu juga sahabat-sahabat ketika mereka salat Jumat, yang menjadi khatib adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf, di samping dia adalah pemimpin yang zalim, safak lid-dima, suka mengalirkan darah, namun dia adalah seseorang yang fasih. Dia khutbah hari Jumat, khutbatul Jumat sampai hampir matahari tenggelam. Ya, sehingga perawi hadis ini mengatakan, aku melihat beberapa sahabat yang solat ima menggunakan isyarah. Mereka khawatir waktu akan habis. Bayangkan ya ikhwan, khutbah Jumat sampai matahari akan tenggelam. Namun mereka tetap taat kepada pemimpin dan tidak menentang mereka. ويرون أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر. Dan di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwa jihad itu berlangsung di bawah bendera pemimpin sampai hari kiamat, meskipun pemimpin itu dia baik, dia taat, atau dia fajir, dia fasik, dia perusak. Selama dia pemimpin adalah pemimpin yang sah, kita wajib taat kepadanya. Thumma innahum la yanzi'una yadan min ta'ah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah mereka tidak membangkang terhadap pemimpinnya, tidak mendemonya, kerusakan-kerusakan yang lebih besar dari yang mereka harapkan. Wala yunazi'una al-amra ahlahu. Dan mereka tidak berusaha merebut kekuasaan pemimpin yang sudah naik dengan cara yang benar atau tidak benar. Ya, dia naik dengan cara yang syar'i atau yang tidak syar'i. Jika dia sudah terangkat menjadi pemimpin, maka wajib ditaati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Ethiopia. Budak tidak boleh menjadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin adalah orang yang merdeka. Tapi apabila yang naik menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak, kalian wajib taat kepadanya. Karena menentang pemimpin ini akan menimbulkan kemudaratan yang sangat besar. Ya, yang menyebabkan banyak nyawa yang akan melayang, darah akan tertumpah,
kehormatan akan dirusak, harta akan hilang. Ya, dan kita semua masih ingat mungkin bagaimana orang-orang yang ingin menjatuhkan, menurunkan Soeharto. Lihat bagaimana akibatnya ya ikhwah, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. La ilaha illallah. Kemudian wala yarawna anna al-a'immata yatahammaluna mas'uliyata kulli fardin wa fasad kulli munkarin wa fasadin. Dan mereka juga tidak beranggapan bahwa pemimpinlah yang menanggung semua kemungkaran-kemungkaran dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di negara ini. Ya, karena banyak kelompok-kelompok di mana-mana ya ikhwah. Ini gara-gara pemimpinnya begini, ini pemimpinnya begini. Semua kejelekan-kejelekan yang terjadi, ada gempa bumi ini gara-gara pemimpin kita. Ada banjir ini gara-gara pemimpin kita. Semua kejelekan-kejelekan itu terjadi adalah gara-gara pemimpin kita. Memang ada pemimpin-pemimpin yang lalai, yang tidak memperhatikan kondisi rakyatnya. Namun jangan lupa ya ikhwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala ya sesuai dengan keimanan kita. Apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pemimpin yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi kita. Tapi kalau kita tidak taat kepada pemimpin, pasti akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Kemudian na'am hum yatahammaluna al-mas'uliyat al-kubra. Memang pemimpin adalah yang memikul beban yang paling besar dengan adanya kemungkaran-kemungkaran, kafe, bar, diskotik dan yang lain-lainnya. Walakin kullu muslimin alaihi mas'uliyah. Namun setiap kita punya kewajiban, ya, kewajiban untuk menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Yajib an yaquma biha hasba qudratihi wa istita'atihi. Semua kita wajib menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, masing-masing dengan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Apalagi sekarang ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan dengan adanya apa? Medsos ini. Ya. Maka berdakwah di medsos ini, jelaskan bahwa itu adalah suatu kemungkaran. Ini akan menimbulkan kerusakan. Namun jangan mencela pemimpin, jangan mencaci makinya. Ya, ini suatu kemungkaran. Dengan adanya kafe ini banyak orang yang minum khamr. Dengan adanya kafe ini banyak terjadi apa? Perzinahan. Banyak orang terganggu dan yang lain-lainnya. Ya, namun bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kama annahum la yadinuna bil khuruj ala a'immatil jawr. Sebagaimana mereka juga tidak menganggap bagian dari agama menentang pemimpin-pemimpin yang zalim. Apalagi pemimpin yang adil. Ya. Gak ada ikhwani fiddin azakumullah, al-khawarij, mereka menganggap bagian dari agama adalah menentang pemimpin yang zalim. La ilaha illallah. Mereka menginginkan pemimpin itu seperti malaikat yang tidak salah sama sekali. Kalau Utsman ibn Affan saja yang begitu, dan dia di zaman itu dia adalah orang yang terbaik, di demo sampai dia dibunuh Utsman ibn Affan. Ya, demikian juga Ali bin Abi Thalib, orang yang terbaik di zamannya, dibunuh. Nasallallahu salamah nafi. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, apa yang mendorong mereka melakukan hal seperti itu? Karena ada akidah yang salah. Maka kesalahan dalam akidah ini akan menimbulkan kerusakan yang sangat-sangat besar. Kemudian illa idza ra'au kufran bawahan indahum fihi minallahi burhan. Ya. Mereka menentang pemimpin itu apabila mereka melihat satu kekufuran yang nyata, yang ada buktinya. Jangan hanya konon katanya begini begitu, dilihat, dia langsung melihatnya. Ada satu kekufuran yang dilakukan oleh pemimpin. Ya.
Kemudian itu tidak serta-merta kita harus mengingkarinya. Wa kana ladaihim quwwatun wa mana'ah. Dan mereka yang ingin mengingkari pemimpin itu, yang melakukan kekufuran ini, dia punya kekuatan, mana'ah, kekuatan yang akan menjaganya. Jangan dia konyol, ya, hanya sekelompok beberapa orang, ya, ingin menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, namun dia tidak melihat kekuatannya. Lalu apa yang terjadi? Lihat ayo ikhwah, di negara-negara yang lain ini. Lihat di Suriah sekarang, lihat di Lebanon, lihat di Irak, lihat di Libya, Tunis, ya, Mesir, dan di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah, Indonesia aman. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Ikhwani fi din, azakumullah, akidah yang hak, akidah mubarakah ini harus kita sebarkan. Manhaj yang mubarak ini sebarkan dia. Antum yang bisa nulis di di medsos, tulis. Ya. Siapa tahu ada satu orang yang mendapatkan hidayah melalui tulisan-tulisan antum ini. Ya. Karena bahaya sekali orang yang menyimpang dalam masalah akidah dan masalah manhaj ini. Kemudian walam yatarattab 'ala al-khuruji mafsadatun a'zam. Yang kedua, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar apabila mereka menentang pemimpin itu. Ya. Seperti yang kita lihat beberapa tahun yang lalu, mall itu terbakar, ini menjarah. Kemudian akhwani fi din, azakumullah, apakah setelah turunnya Soeharto kita lebih bagus lagi? Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi akhwani fi din, azakumullah, mengangkat pemimpin itu ada caranya, mengingkari pemimpin juga ada caranya. Semua ada caranya. Ikhwani fi din, azakumullah, jika keluar masuk kamar mandi saja diatur oleh Islam, apalagi masalah mengangkat pemimpin atau menurunkan pemimpin, semua sudah diatur. Kemudian, li'alla yajurrul ummata ila al-balaya war razaya, agar mereka tidak menggiring umat ini, menjerumuskan umat ini ke dalam kejelekan-kejelekan. Ya. ثم إنهم أبعد الناس عن إغراق الولاة بالمديح الكاذب. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang yang paling jauh dari sifat memuji pemimpin-pemimpin dengan pujian-pujian yang bohong. Karena biasanya dulu ya ikhwah, penyair-penyair datang masuk ke bertemu dengan pemimpin, lalu dipuji dia selangit. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan apa? Uang, untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ya. ثم إنهم أبعد الناس عن الإغراء الولاة بالمديح الكاذب. Mereka adalah orang yang paling jauh untuk memuji pemimpin-pemimpin dengan pujian-pujian yang bohong. Wal itra'il qatil, dan pujian-pujian yang dapat membunuhnya, membinasakannya. Ikhwani fi din, azakumullah, kita sadari atau tidak, ketika kita dipuji, kita senang sekali dipuji. Namun sadarilah bahwa ketika kita dipuji itu, kita digiring kepada kebinasaan tanpa kita sadari. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Uhtut turaba fi famil maddahin. Taburlah tanah ke mulut orang-orang yang apa? Yang suka memuji. Ya. Dan kita jangan suka dipuji. Biasanya orang yang memuji itu berlebihan, tidak bisa dia memuji pas-pasan. Kemudian alladhi yudkhilul ghurura fi qulubil wula, pujian-pujian yang bohong, pujian-pujian yang membinasakan, yang memasukkan ke dalam hati pemimpin al-ghurur, kesombongan, keangkuhan, ya, sehingga dia merasa bahwa
semua perbuatannya itu baik padahal salah. Karena dipuji dengan pujian yang bohong. Ya, Masya Allah negara kita aman setelah antum jadi pemimpin, padahal di sana kacau, di sana kacau. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Wa yuwarrithumul i'jab bin nafs. Pujian-pujian yang bohong ini akan melahirkan pada diri mereka al-ujub, bangga diri. Ya, padahal dia tidak seperti itu. Wa tanasil uyub. Pujian-pujian yang bohong ini akan menyebabkan pemimpin itu lupa kepada kekurangan-kekurangannya. Wa dhannal kamal. Dan dia merasa dirinya sudah sempurna padahal dia banyak kekurangannya. Fala ya'rifuna bidzalika mawatin al-khalal. Akibatnya pemimpin yang dipuji dengan pujian setinggi langit ini, dia tidak tahu di mana kekurangan-kekurangannya. Dia tidak tahu di mana kejelekan-kejelekannya. Dia dipuji terus, sehingga dia menganggap semua perbuatannya itu adalah benar. Ya, akibatnya dia tidak mencari di mana kekurangan-kekurangannya. La ilaha illallah. Wa la yas'auna fi ilajiha. Dan seandainya jika ada kekurangannya, mereka tidak berusaha untuk memperbaikinya. Kalau pemimpin sudah seperti itu, bagaimana jadinya rakyat ini, ya ikhwah? Ya, pemimpin selalu bangga, senang dengan pujian-pujian. Akibatnya dia tidak mengetahui kesalahan-kesalahannya. Ya, maka akan ada sebagian besar orang yang hidup dalam kemelaratan. Ya. Akibat orang yang di sekitarnya selalu memujinya, Masya Allah, baik, semua aman, rakyat tenang, semua yang begitu. Akhirnya dia tidak pernah turun dan memeriksa keadaan rakyat. Lihat Rasulullah SAW ketika dia masuk ke pasar, kemudian dia temukan gandum. Lalu dia masukkan tangannya ke dalam gandum itu, di bawahnya ternyata di bawahnya ada yang basah. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW yang meskipun dia adalah pemimpin dan orang nomor satu di zaman itu, dan kesibukannya yang luar biasa, ya, Nabi SAW menyempatkan diri untuk turun ke pasar langsung. Ya, dan dia mengecek langsung. Gandum itu dimasukkan tangannya ke dalam gandum, kemudian di bawahnya ternyata ada yang basah. Nabi SAW mengatakan, "Ma hadha ya sahib at-ta'am?" Apa yang kamu lakukan ini? Ya, dia mengatakan, "Asabathus sama." Ya Rasulullah, ada hujan kemarin. Maka Nabi SAW mengatakan, keluarkan dia, jual dengan harga yang berbeda. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa mencurangi kami, dia tidak termasuk golongan kami. Dan Nabi SAW ketika barang mahal di pasar, ya, beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tusa'ir lana?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menentukan harga? Nabi mengatakan, "Innallaha huwal musa'ir." Allah yang menentukan harga. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan harga sayur-sayuran, diturunkan. Apabila ingin dinaikkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah pemimpin, dia turun, dia periksa. Bahkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengatakan seandainya ada kambing yang jatuh antara Dijlah dan Furat, antara Furat dan Dijlah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan saya, kenapa kamu tidak bikinkan dia jalan? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di masjid-masjid ditugaskan apa? Orang yang mengatur shaf. Sehingga orang yang bertugas untuk mengatur shaf itu sudah mengatakan rapi, baru imam itu mengatakan Allahu Akbar. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, pemimpin itu diangkat untuk mesejahterakan rakyatnya. Ya.
Jadi tidak boleh dia enak-enak saja, karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Jangan bawa dia kemana-mana dulu, dia akan ditanya dulu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Dan semua kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan saling tuntut menuntut. Ya, yang menjadi pemimpin akan dituntut oleh rakyatnya. Ya, yang mau jadi pemimpin silahkan kalau dia siap untuk dituntut oleh rakyatnya. Yang menjadi suami dia akan dituntut oleh istrinya. Ya, jadi istri akan dituntut oleh suaminya. Orang tua akan dituntut oleh anaknya, anak akan dituntut oleh orang tuanya. Ya. Semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saling tuntut menuntut. Kemudian idafatan ila dhalik, fa ahlus sunnati la yarawna al-mudahanata fid din. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka ini bukan orang-orang penjilat, ya, yang sanggup menjual agamanya untuk mendapatkan apa? Kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Sanggup menutup mata atas kesalahan-kesalahan pemimpin. Ya. Demi itu mendapatkan bantuan-bantuan atau yang lain-lainnya. Pak Rid, bisa minta air hangat? Air hangat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah la yarawna al-mudahanata fid din. Mereka bukanlah orang-orang yang penjilat yang sanggup menjual agamanya untuk sedikit kepentingan-kepentingan dunia. Afwan ayyuhal ikhwas, suara ini kayaknya bismillah. Wala mudahanatul mu'tadin wadh-dhalimin. Demikian juga mereka tidak mencari muka sama orang-orang yang zalim, yang orang-orang yang melampaui batas untuk mendapatkan sedikit kepentingan-kepentingan dunia. Mereka adalah menjelaskan kepada pemimpin apa adanya. Namun tentunya ikhwan fillah azakumullah, ketika kita ingin menjelaskan kepada pemimpin tentang kondisi rakyat yang di bawah, itu tidak boleh terang-terangan di depan orang banyak. Harus berdua-duaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultan falyakhudh biyadihi." Barang siapa yang ingin menasihat pemimpin, ya, maka hendaklah dia pegang tangannya. Wal yakhlu bihi, dan hendaklah dia berdua-duaan. Fa in qabila fadak. Kalau pemimpinnya menerima, maka alhamdulillah itu satu kebaikan. Wa illa qad adda alladhi alaih. Kalau dia tidak menerima, maka dia sudah melakukan tugasnya. Ya, demikian yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mendatangi para pemimpin, kemudian dia duduk berdua-duaan dengan pemimpin. Ya, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa anak yang tidak punya biaya untuk sekolah. Beritahu mereka, mungkin mereka tidak tahu. Ya fulan, bertakwalah kepada Allah, karena engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang-orang yang tidak punya biaya untuk berobat. Ya, di sana ada janda-janda yang tidak ada yang mengurus mereka. Jadi ikhwani fillah azakumullah, namun semua itu dilakukan adalah apa? Bukan terang-terangan, bukan di depan orang banyak, tapi berdua-duaan. Wala yatawanaun fil ihtisabi ala aimatil jawr. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, mereka tidak pernah kendor semangatnya, ya, fil ihtisabi ala aimatil jawr, untuk mencari pahala melalui menasihati pemimpin-pemimpin yang apa? Yang melakukan kezaliman-kezaliman. Tentunya ikhwan fillah azakumullah, menasihati pemimpin ini harus berdua-duaan. Langsung
Ya, jangan misalnya di sampingnya ada orang lain, harus berdua-duaan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yakhlu bihi. Ya, hendaklah dia berdua-duaan, karena adalah sesuatu yang apa? Yang rahasia, yang bisa menimbulkan kejelekan yang sangat besar. Jazakallah khair. ولا يجبنون عن الصدع بكلمة الحق حسب ما يستدعيه المقام. Dan mereka tidak pengecut untuk menyampaikan kalimatul haq secara terang-terangan. Ya, namun ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, hasba ma yastad'ihi al-maqam. Ya, sesuai dengan apa? Kondisi. Ketika banyak orang, jangan disampaikan dulu. Nanti setelah berdua-duaan baru sampaikan. Ya, karena kalau ada orang lain mungkin didengar itu, mungkin dia sampaikan kepada orang lain. Dia cerita di luar nanti. Ya, akibatnya timbul kejelekan-kejelekan yang tidak ada orang mengetahui betapa besarnya kejelekan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa taqtadhihi al-maslahah. Dan sesuai dengan yang dituntut oleh kemaslahatan, kapan dia harus menasihati, apa bentuk nasihat yang akan disampaikan. Ya, masa mampet mau disampaikan? Ya, ini tidak perlu disampaikan, aja saja kawan-kawan kita gotong royong. Jadi khawani fiddin asakumullah, ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Ya, ada orang yang curang jual belinya, ada terjadi kezaliman-kezaliman, disampaikan kepada mereka. Ini perlu mereka ketahui. Ya, ada orang bikin kelompok-kelompok yang apa? Yang ekstrim, yang dikhawatirkan akan melakukan kejelekan-kejelekan, atau di sana ada orang yang suka ngerampok. Ini perlu disampaikan. Kalau got mampet, ya nggak perlu disampaikan. Jadi ikhwani fillah jazakumullah, apa yang perlu disampaikan, sampaikan. Yang tidak perlu disampaikan, jangan disampaikan. Yang bisa kita tangani, jangan disampaikan. Kapan disampaikan, di mana disampaikan, ini harus kita melihatnya, ya, menentukannya, memperkirakannya, memperhitungkannya. Jangan hanya semangat ingin menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, lalu di depan orang dia menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Akibatnya terjadilah kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada kemungkaran yang dia ingin cegah itu. Kemudian wala yudahiduna bidzalika ahadan, dan mereka tidak melakukan mudahanah bersiapapun juga. Apa mudahanah bahasa Indonesianya? Belum kali Indonesia. Hah? Apa bahasa Indonesianya mudahanah? Hah? Merendahkan diri. Apa Hasan? Hah? Hah? نريد كلمة واحدة شرحت أنت الآن. نريد كلمة واحدة باللغة الإندونيسية. enggak ada apa? Hah? Ya, mirip dengan penjilat. Semua penjilat aja dari tadi, enggak ada kata yang lain aja udah. Baik. Wala yudahiduna bidzalika ahada. Ma indakum kalimah wahidah tentang bahasa Indonesia tentang. Baik, jadi mereka itu tidak mengorbankan agamanya untuk mendapatkan apa istilahnya, kepentingan dunia. Wala yakhafuna fillahi laumata laim. Juga mereka tidak takut celaan siapapun juga ketika mereka menegakkan yang hak itu. Orang senang enggak senang, sampaikan yang hak itu. Ya. Ini perlu kita tanamkan ayo ikhwah. Dua sifat ini. Ya.
kita sering melakukan mudahanah, agama kita korbankan supaya orang lain senang. Kemudian kita ini takut celaan orang ketika ingin menyampaikan kebenaran. Nanti kalau saya sampaikan ini, nggak ada orang yang ziarah kepada saya kalau saya sakit nanti. Kalau saya sampaikan ini, nanti nggak ada orang yang tolong saya kalau saya begawe nanti. La ilaha illallah. Nanti saya sendirian di desa ini. Kalau saya sampaikan akidah ini, nanti kalau saya mati siapa yang ngurus saya? Subhanallah, mati dulu, coba lihat. Nanti kita urus apa enggak? Kemudian, ala annahum la yarawna an yaquma bidzalika alwajib kullu ahadin bi'ainih. Menasihati pemimpin ini bukan semua orang. Orang-orang tertentu, ya, terutama sekali orang yang bisa menyusun kata-kata. Jangan ingin menyampaikan yang baik, namun ternyata yang disampaikan itu adalah salah. Ya. Akhwani fi din azakumullah. Kembali lagi ke Al-Hajjaj ini, selalu jadi contoh Al-Hajjaj ini. Al-Hajjaj ini dia adalah orang zalim. Lahu hasanat fi bahrin minas sayyiat. Dia memiliki kebaikan yang sedikit di tengah lautan kejelekannya. Di bulan Ramadan, polisi menangkap seorang pemuda yang mabuk. Ditangkap dia oleh polisinya, entah polisi apa namanya. Ditanya sama polisi, keberaniannya kamu mabuk di bulan Ramadan? Anak siapa kamu ini? Dia mengatakan, ama ta'rifuni? Apakah engkau tidak tahu aku? Aku ini adalah ibnu man danat lahur riqab min hashimiha wa makhzumiha, fa idza jaa, apabila bapak saya itu datang, akhadha min amwalihim wa dimaihim, saya ini adalah anaknya orang yang semua leher tunduk kepadanya. Apabila dia bapak saya itu datang, dia ambil harta mereka dan darah mereka. Kaget ketua polisi ini. Apa kalau ketua polisi zaman sekarang mungkin kepala sektor? Kapolsek. Kaget dia Kapolsek. Ilahilal, pasti ini anak pejabat sudah. Dibawa ke Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini orang fasih. Hajjaj ini orang anaknya pejabat tinggi ini. Dia mabuk di bulan Ramadan. Mana dia anak itu? Anaknya siapa kamu? Saya ini adalah ibnu man danat lahur riqab min hashimiha wa makhzumiha. Saya ini adalah orang yang bapaknya tunduk kepadanya dari Bani Hashim dan dari Makhzum. Bani Hashim dari Bani Makhzum, siapa yang tidak kenal Bani Hashim? Sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila bapak saya itu datang, akhadha min maliha wa damiha, dia ambil hartanya dan darahnya. Ini pasti anak pejabat. Qabbahakallah, katanya Al-Hajjaj kepada Kapolsek ini. Tersinggung orang nanti, kepala polisinya Al-Hajjaj. Semoga kamu dicelakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anaknya tukang bekam ini. Bukan anaknya pejabat. Ya, yang namanya tukang bekam kan semua orang nunduk kepadanya. Dia Bani Hashim, Bani apa semua nunduk kepadanya. Kalau dia datang bapaknya, dia sedot darahnya, kemudian diambil uangnya, upahnya diambil. Jadi harus apa kata Hajjaj setelah itu? Demi Allah, kalau bukan karena kefasihanmu, lihat orang Arab mabuk pun dia fasih dia. Dibebaskan oleh Hajjaj gara-gara dia fasih. Aina tawaqqafna ya akhi, limadha dzakarna al-Hajjaj? Jadi bukan semua orang yang pergi menasihati pemimpin. Yang menasihati pemimpin adalah orang yang alim, orang yang saleh, orang yang pintar menyusun kata-kata. Jangan orang tidak bisa menyusun kata-katanya berantakan, membuat pemimpin tersinggung. Ya. Illa annahu la budda an yaquma bihi man yaqum.
Akan tetapi menasihati pemimpin ini harus dilakukan, dilaksanakan oleh salah seorang, ya, hatta yantafi al-haraj 'anil ummah, supaya kesulitan-kesulitan ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini. Karena ikhwani fillah azakumullah, tidak mungkin pejabat itu akan mengetahui semua yang terjadi di wilayahnya. Ya, ada hal-hal yang yang perlu dia langsung turun. Ada hal-hal yang dia perlu langsung mendengar dari pejabat-pejabatnya, dari bawahannya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setiap musim haji dia menemui pembesar-pembesar kota-kota Irak, pembesar kota-kota Suriah, pembesar kota-kota Palestina. Ya, dikumpulkan semuanya. Apa kebutuhan kalian? Apa kekurangan kalian? Ya, bagaimana gubernur yang saya angkat itu? Ya, ditanya. Kemudian, li'anna al-ummata la taqulu lil-zalim ya zalim, li'anna al-ummata allati la taqulu lil-zalim ya zalim faqad tuwaddi'a minha. Perhatikan ini ayo ikhwah. Kata Syekh, karena umat yang tidak mengatakan kepada orang yang zalim, engkau adalah orang zalim, maka faqad tuwaddi'a minha, maka umat yang seperti ini jangan kamu harapkan kebaikannya. Kalau dia tidak berani mengatakan kepada yang zalim, engkau ini adalah orang zalim, maka jangan harapkan kebaikan dari umat yang seperti ini. Umat yang baik itu adalah umat yang berani mengatakan, kamu ini adalah orang zalim. Ya, ini adalah umat yang terbaik. Wa yarawna anna man la yastati' as-sad' bil haqq fala aqalla min an yu'ayyid al-haqq walau biqalbihi. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk menampakkan yang hak itu, maka paling tidak dia mendukung kebenaran itu walaupun dengan hatinya. Ya, jangan dia sudah tidak bisa menegakkan yang hak itu juga dicela orang-orang yang menyampaikan yang hak itu. Ini dia kajuman, ya, dia kelebihan, macam-macam dicela orang. Sudah tidak bisa menyampaikan yang hak, mencela lagi. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, apabila tidak bisa menyampaikan yang hak itu, tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan, ya, maka paling tidak an yu'ayyid al-haqqa walau biqalbih. Dukung kebenaran itu walaupun dengan hati. Doakan dia, ya, doakan pemimpin. Ini ikhwani fillah azakumullah, kekurangan kita adalah kita selalu menghibah pemimpin. Padahal menghibah pemimpin itu adalah dosa yang sangat besar. Karena kemudaratnya lebih besar. Kalau kita menghibah fulan bin fulan sesama teman, ini adalah merupakan dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengibaratkannya seperti apa? Memakan bangkai saudara. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang makan bangkai saudara kalian? Bangkai saudara kalian, bangkainya. Bangkai orang aja kita tidak mau makan, apalagi bangkai saudara kita. Jangankan bangkai saudara kita, bangkai kambing aja kita tidak mau makan. Ya. Lalu bagaimana kalau yang dighibah adalah pemimpin? Kemudaratannya lebih besar. Ya. La ilaha illallah. Sudah dighibah, sudah tidak mau didoakan pemimpinnya, dighibah terus. Ingat ayo ikhwah, di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah senantiasa mendoakan pemimpin. Barang siapa yang mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang sesat. Coba antum buka kitab-kitab akidah, pasti dijelaskan hal ini. Orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, dia ini adalah alal haq. Kalau ada orang yang mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya agar dia diberikan oleh Allah, ditimpakan kepadanya kejelekan-kejelekan, maka ini adalah orang-orang yang sesat. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kapan kita akan memiliki pemimpin yang baik kalau kita ghibah terus dia setiap hari? Tidak pernah kita doakan dia. Ya, seandainya semua rakyat Indonesia ini mendoakan pemimpinnya agar Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik
Allah berinya hidayah, maka insya Allah lambat laun ya Allah Subhanahu wa taala akan berinya hidayah. 200 juta yang mendoakannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya? Ya. La ilaha illallah, ini yang menghibahnya 200 juta. Kapan mereka akan mendapatkan pemimpin yang baik? Kemudian wa an yakrahal batil. Jadi apabila dia tidak bisa menyampaikan kebenaran itu secara terang-terangan, maka hendaklah dia paling tidak dia mendukung dengan apa? Dengan hatinya. Wa an yakrahal batil, juga dia harus membenci kebatilan itu. Wa an yujaniba ahlah, dan menjauhi pelaku-pelaku kebatilan. Ya, ini sudah tidak bisa menyampaikan yang hak, kemudian tidak mendukung dengan hatinya, kemudian tidak membenci kebatilan itu, dan tidak menjauhi orang-orang yang melakukan kebatilan. Ini bagaimana ini ya ikhwah? Ya. Kemudian amma man qama bil haqq. Adapun orang-orang yang menegakkan kebenaran, wa udhiya fi sabilih. Ya, dan dia diganggu, disakiti, diintimidasi gara-gara menegakkan kebenaran ini, wasabara wastabara, dia sabar ya, dan dia tidak mengeluh. Dia sabar, ada orang sabar ngeluh sana sini, tapi ini dia sabar wastabar, sabar dan tidak mengeluh. Mengeluhnya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh di medsos. Ya. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ummahat-ummahat kadang-kadang kalau dia bertengkar dengan suaminya, curhat di medsos. La haula wala quwata illa billah. Kalau mau curhat ibu-ibu, bangun tengah malam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala diperbaiki sifat-sifat suaminya. Jangan disebut saya ini ditampar tadi malam sama suami saya ditendang, saya dilanjak oleh suami saya. La ilaha illallah. Akhirnya orang-orang mencaci maki suaminya. Na'udzubillah. Wa sabara ala dzalik falahu ajrun azim. Ya, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menegakkan kebenaran, kemudian disakiti, dicela oleh orang banyak. Ya, ikhwani fillah azakumullah, tidak ada orang menegakkan kebenaran melainkan dia akan apa? Diganggu. Ya, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengeluh kepada Waraqah bin Nawfal. Ya, apa kata Waraqah? Dia mengatakan, ya laitani kuntu fiha jad'an id yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih muda di saat nanti engkau akan diusir oleh kaummu dari kota Makkah. Rasulullah SAW heran dia, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku dari kota Makkah? Ya, aku ini kan cucunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah Sayyidul Batha, pemuka orang apa? Terpandang wujaha kota Mekah. Saya ini adalah cucunya, masa saya akan diusir dari kota Mekah? Apa kata Waraqah? Ma jaa ahadun billadhi ji'ta bihi illa udi. Tidak ada orang yang datang kemudian dia mendakwahkan seperti dakwahmu ini kecuali dia akan apa? Dimusuhi. Tinggal antum sekarang, siap dimusuhi atau tidak? Jangan mengatakan siap. Ya, begitu sampai di rumahnya nanti momot dia kayak apa namanya, kayak tikus kedinginan. La ilaha illallah. Ayo ikhwah, hak ini apa namanya sesuai dengan fitrah manusia. Tapi kadang-kadang kita menyampaikannya dengan apa? Di waktu yang tidak tepat. Ya. Mungkin anda pernah dengar tentang masalah ustaz kita di Lombok Timur. Ya, beberapa tahun yang lalu. Semua antum tahu. Itu gara-garanya apa? Awalnya orang ada jemaah kita
ikhwan kita, orang lagi merayakan maulid, diambil loudspeakernya, kemudian ditaruh di sana, kemudian disetelkan kajian yang menentang maulid. Kan ngamuk semua orang-orang itu, marahnya luar biasa ya. Terus dia seolah tidak terjadi apa-apa. Kita yang kerepotan sampai pondok terlibat, semua terlibat gara-gara ulahnya yang apa namanya ini, ulah yang tidak pakai akal ini. Kemudian wa man qatalahu sultanan jair ba'da an amarahu wa nahahu fa huwa sayyidus syuhada. Seandainya dia mendatangi pemimpin kemudian dia menasihati pemimpin, ya, berdua-duaan, ya, di sini terjadi kezaliman, di sini terjadi begini, ya, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan ini, marah pemimpinnya kemudian dibunuh dia, maka dia itu adalah sayyidus syuhada. Ya, dinasihati berdua-duaan, bukan di depan orang banyak. Ya, Al-Imam Syafi'i apa katanya? Ta'ammadani binushika fi infiradi wajannibni an-nasihata fil jama'ah fa inna an-nasihata fil jama'ati naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah. Ya, nasihatilah aku fi infiradi, di saat aku sendiri-sendiri, wajannibni an-nasihata fil jama'ah, jangan sekali-kali engkau menasihati aku di depan orang banyak. Fa inna nasihata fil jamaah, karena nasihat di depan orang banyak itu nau'un minat taubikh, itu salah satu bentuk celaan, bukan nasihat itu. La arda istima'ah, saya tidak rela mendengarnya. Terus apa lagi katanya? لا تحفظ البيت الذي بعد ماذا قال نسي المهم. Jadi ikhwan fillah azakumullah, jika dia menasihati pemimpin berdua-duaan, ya, lalu pemimpinnya tidak menerima, kemudian lalu dia terbunuh, maka dia adalah sayyidus syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.